gue masuk ke saham itu orang bilang, lu main judi ya? Makanya turnover IHSG walaupun kepemilikan retail kecil, Ya. 50% dikuasai oleh retail. Bahkan ya kemarin itu gue ke Peak di kafe, terus kita lagi makan, Mm-mm. terus di belakang itu orang ngomongin saham. Biasanya kenaikan harga emas ini akan diikuti dengan kenaikan harga-harga komoditas. Oke, selamat pagi, siang, sore kepada teman-teman penonton YouTube Podcast Value. Seperti biasa, teman-teman yang akan hadir atau narasumber yang akan hadir di podcast ini adalah teman-teman dekat dari gua. Dan sekarang kita kedatangan tamu istimewa yaitu Pak Bernardus Wijaya. Halo Mas Dika, thank you udah diundang loh. Thank you Ben udah mau datang. Sama-sama. Jadi teman-teman pasti sudah tahu ya Pak Bernard ini itu kita kenal udah lama banget ya. Udah lama lah, sebelum COVID bahkan. Sebelum COVID ya, Iya. sebelum COVID. Jadi gua itu salut banget sama Pak Bernard ini. Dulu sebelum menjadi CEO dia tuh sangat rajin banget bikin komunitas. Sehingga sekarang itu beliau sudah jadi CEO di Sukor Sekuritas. Yes, dan puji Tuhan juga berkat support dari Bang Dika juga sama teman-teman sekalian, para KOL, influencer di pasar modal. Thank you. Nah jadi kenapa gue pengen ngobrol sama Pak Bernard itu karena gue pengen teman-teman tahu sebetulnya ada apa sih di balik bisnis sebuah sekuritas gitu. Iya. Tapi sebelumnya gue pengen teman-teman tahu dulu ya, karena beliau ini Ben itu sempet itu ya dapat 30 under 30 gitu Iya, ya. Forbes ya. Under 30. Wah, itu keren banget. Tapi gue pengen teman-teman di sini itu tahu perjalanan karir lo dulu. Iya. Karena banyak ya ke gua, ya Yes. kan. Sebetulnya gimana sih awal mula karir Mm-mm. sehingga sekarang jadi seorang CEO di Sukor Sekuritas. Oke. Ceritanya aja. Oke, jadi dulu tuh aku sebenarnya jurusannya bukan di bisnis atau ekonomi. Oh iya? Karena dulu kan di SMA Tahun Nusantara waktu aku sekolah di Jogja, Hmm. literasi keuangan tuh masih kurang banget. Oh, I Jadi see. kita tahu kerjaan yang mungkin paid well waktu itu kalau nggak dokter ya jadi engineer. Oke. Nah, aku kepikiran waktu itu masuk chemical engineering supaya bisa kerja di oil and gas. Oh gitu? Iya, Awalnya di awalnya situ? kayak gitu. Oh. Nah, tetapi di tahun 2013-2014 itu harga oil turun signifikan Yes, dari betul. lebih dari 100 USD per barrel jadi tinggal sekitar 70 atau 60 USD per barrel. Oke. Nah, oleh karena itu kesempatan bekerja di industri migas itu menjadi sangat minimal. Oke. Nah, oleh karena itu aku memutuskan untuk switching karir, either kerja di consultant firm atau kerja di banking industry. Oke. Nah, waktu itu kerjaan yang pertama aku dapetin puji Tuhan di Citibank Indonesia. Nah, awal-awal di Citibank tuh aku juga agak gaptek ya, karena aku kan dari Jogja asalnya, ke Magelang terus ke Bandung. Nggak ngerti kalau sistem perbankan tuh se-advance itu. Oke, di mana itu Nah, Citibanknya di mana tuh? di Citibank Jakarta, Indonesia. Jakarta. Oke. Kerjaan pertama aku di Custodian Bank di unit agency, Oke. di transfer agency itu ngurusin mutual fund. Kemudian yang kedua di IT, di technology project manager. Yang ketiga itu aku kerjanya di pre-processing head. Oh, iya. Nah, kerjaan itu ternyata aku baru tahu kalau sistem perbankan tuh rumit banget. Yes. Nah, di situ aku bener-bener belajar keras, aku sering lembur tuh waktu itu. Pas itu ya. Sampai jam 11-12 malam untuk ngerjain sistem transfer agency, kemudian ngurusin berbagai macam proyek kaitannya mengenai ATM, mengenai kartu kredit, kartu debit, sampai akhirnya di pre-processing unit. Nah, itu benar-benar aku belajar banyak lah. Itulah yang aku implementasikan ke sekuritas. Dan yang paling aku garis bawahi itu di rotasi pertama aku di Custodian Bank. Nah, Custodian Bank itu kan transfer agency itu tempat untuk melakukan semacam transaksi switching, redemption, switching, pusatnya tuh di situ, Yes. di Bank Custodian. Nah, di situ tiap awal bulan waktu itu monthly statement tuh kita selalu ada kertas, kita lipat masukin amplop. Oh ya, Sesu- zaman dulu ya. Zaman dulu. Zaman dulu ya. Sesuai dengan
fund manajernya ya. Ya, ya, Waktu ya. itu ada PNP, ada Schroder dan lain sebagainya, kita Ya. lipat-lipat. Aku waktu ngelepet tuh penasaran, ini apa sih reksadana kok returnnya lebih gede dari nabung di bank sih, di deposito. Oke, Waktu ya, itu aku ya. masih belum paham. Oh ternyata reksadana itu adalah instrumen di mana fund manager mengolah dana, instrumennya ada macam-macam, ada yang isinya saham, pendapatan tetap, Obligasi, obligasi, ya. ada deposito. Jadi returnnya bisa mengalahkan return dari Bang. bunga bank. Makanya waktu itu aku tertarik, wah seru juga ya kalau aku belajar di market. Makanya waktu itu aku decided, ya udahlah habis dari Citibank aku terjun di market dan mulai karirku di sekuritas di tahun 2016 di Sukor Oh, Sekuritas. ini nggak banyak yang tahu, gue yakin sih, Mhm. ya kan? Nggak Iya banyak yang tahu. iya. Dan gue sangat apresiasi Bernard mau cerita ini karena ini membuktikan bahwa teman-teman ya, kalau misalnya kita ingin untuk sukses ya, pathway-nya tuh berat loh di awal. Mhm. Pak Bernard ini selalu lembur pas awal-awal. Lembur, karena aku nggak ngerti sistem perbankan kayak Yes, gimana. tapi itu bukan menjadi penghalang bahwa orang itu yang ingin ke market, "Aduh, gua nggak ngerti market, gua nggak usah masuk." Nggak kayak gitu Nggak kayak kan. gitu. Karena ini bukti sendiri bahwa Pak Bernard ini background-nya tidak di ekonomi atau finance, ternyata dia niatnya dari oil bisa masuk ke market. Nah, kuncinya itu curiosity. Kita harus terus ada rasa ingin tahu. Karena dulu aku penasaran banget nih. Wah, ternyata uang bisa bekerja untuk kita ya dengan reksadana waktu itu. Yes, Aku penasaran jadi fund manager untuk diri aku sendiri mhm. dengan mengelola saham. Nah, makanya 2016 aku tertarik untuk masuk di capital market apalagi offering job waktu itu untuk pengembangan aplikasi online trading Oh, pengembangan aplikasinya pas itu ya? Game 2016. changer itu sih. Bener, Iya kan? karena waktu itu lagi heboh-hebohnya anak-anak usiaku tuh masuknya ke startup, Iya, Traveloka, Gojek, mhm. Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, itu demokratisasi kaitannya mengenai kendaraan umum, ojek yang Iya, awalnya harus ngawe-ngawe di pinggir jalan pakai iya, aplikasi, belanja yang harus awalnya ke toko pakai aplikasi dan aku iya. percaya ke depannya orang-orang mau invest beli saham bisa pakai aplikasi juga. Makanya aku waktu itu udah mikir, wah kayaknya aku kalau ke sekuritas ini bisa Heeh, menjadi game changer deh untuk karir aku dan untuk, iya. perjalanan aku ke depannya. Oh, berarti pas masuk langsung ngerjain project untuk IT itu ya? Pengembangan and trading. Pengembangan online trading-nya ya? Mhm. Ya karena gua inget banget nih teman-teman ya, kalau zaman dulu ya kita mau beli saham itu susahnya minta ampun. Yes, Mau buka itu ya? waktu itu buka RDN harus ngisi form. Yes, Terus waktu mau order beli saham harus telepon. yes. Jadi ternyata Pak Bernard itu adalah salah satu yang merubah games-nya nih. Mhm. Nice one. Terus ketika ini karena gua tertarik untuk tahu ya. Iya iya. Jadi ketika udah masuk ke bisnis sekuritas, terus pengembangan online trading gitu kan, sampai akhirnya sekarang menjadi, CEO gitu ya, Mhm. perjalanannya itu ya. Apa sih hal yang paling berkesan dalam proses ini? Terus apa sih yang very very challenging, terus akhirnya, "Aduh kok gue capek banget ya." Pernah ngerasain kayak gitu nggak? Pasti pernah dong. Jadi Oke. waktu itu kita ada pengembangan aplikasi namanya Spot 2. Ah, Nah, waktu itu Spot 2 sempat fail di tahun 2017. Jadi mhm, kita benar-benar banyak make trading error lah dari aplikasi tersebut. Jadi iya. kita aplikasi itu harus di-rollback ke Oh, aplikasi yang lama, capek sih. kemudian online tradingnya yang di mobile sementara nggak ada dulu, yang desktop dulu. Mmm, Akhirnya kita harus ngerjain kurang lebih setengah tahun sampai 1 tahun kemudian baru bisa launching. mmm. Yang akhirnya menjadi Spot Oh, New Generation waktu itu namanya. Nah dari situ aku belajar bahwa memang bangun aplikasi online trading itu nggak gampang oke. dan kita benar-benar harus paham style orang trading itu seperti apa. Makanya waktu gagal yang pertama, kemudian melanjutkan project Spot New Generation yang kedua ini yang baru launching tahun 2018, aku belajar banyak. Aku belajar mengenai trading style. Waktu itu mentor aku yang pertama Bu Ellen May. Oh Aku ya, belajar ikut kursusnya Ellen May, mmm, belajar dari bukunya, kemudian aku ikut Kapten Kama juga, mhm, belajar dari beliau, kemudian belajar dari investor mhm, muda. mhm, Dari situ aku belajar bahwa style trading itu macam-macam. mhm, Jadi aplikasi Spot New Generation itu harus bisa cater semua tipe, baik itu mmm, investor, swing trader, ataupun scalper. mhm. Nah akhirnya di tahun 2018 pertengahan kita bisa launching yang desktop dan yang mobile juga di iOS dan Android. Dan disitulah awal mula Sukor Sekuritas mulai main di retail lah. Oh, awalnya di situ ya. Yes. Oke, Karena kalau nggak ada aplikasi, kita susah untuk grab retail betul, market. betul. Karena kalau zaman dulu itu kan investor biasanya ya big money ya kalau misalnya Betul. masuk di market ya, retail masih sangat-sangat sedikit soalnya ya. Yes, dan Se literasi keuangan waktu itu masih sangat rendah.
Oh iya. Belum ada kayak Bang Dika dan Ya, teman-teman KOL lainnya, ya, belum ada, yang mau tampil nggak ada yang mau nggak ya ada. pas itu ya. Betul betul, karena seingat gue juga, gue pertama kali untuk tampil itu sekitar tahun-tahun 2019 mungkin di publik. Yes, Jadi memang pas itu orang-orang lebih di belakang layar semua. mhm, Baru 2019 terus Covid pas mhm, paling besar-besarnya ya, iya. pada bermunculan tuh secara online gitu ya. Betul, tapi waktu itu aku udah melihat itu sebagai peluang karena Oke. kenapa waktu itu Tokopedia, Gojek, Traveloka bisa kencang banget, Hmm, growth-nya karena salah satunya ditopang oleh KOL, YouTuber-YouTuber yang promosi mengenai traveling dan lain oke. sebagainya dengan menggunakan, aplikasi tersebut. Nah, oleh Mmm, karena itu di tahun 2018 akhir ketika aplikasi udah stabil, saya memutuskan kita Sukor juga harus go retail menggunakan influencer, mega influencer. Waktu itu kita decided menggunakan Kevin Hendrawan, oh waktu itu ya. kita ada podcast namanya Vintalk, Mhm. dari situ aku jadi lebih gampang untuk approach teman-teman komunitas. Jadi komunitas-komunitas awal aku approach tuh ada macam-macam, mungkin yang aku sebutin ada Miss Ellen, thank you Miss Mmm, Ellen, Kapten Gema, investor muda itu ada Jason Gozali, kemudian iya Get Rich, Ken iya, Henderson, itu kan. awal-awal yang bantu Sukor, bantu saya untuk melakukan edukasi ke Oh, masyarakat iya retail. iya iya Nah, iya. dari situ kemudian waktu Covid, nah karena kita udah memiliki, platform dan juga memiliki komunitas yang cukup kuat, kita bisa, Mmm, mengundang teman-teman KOL untuk bergabung juga untuk oh iya mensupport iya Sukor iya, Sekuritas dan iya mensupport generasi muda untuk lebih melek terhadap keuangan, iya, literasi keuangan. Karena kalau aku bayangin 10 tahun lalu 2013 sampai 2016, aku belum ngerti soal instrumen saham, aku ngerasa, wah kalau aku hidup 10 tahun lalu aku udah ngerti, I can do better. iya. Walaupun ya aku nggak bakal menyesal lah karena tiap orang Itu punya journey-nya proses, itu masing-masing. itu adalah bagian dari proses lah ya, Mhm. proses. Dan ya kalau 10 tahun lalu nggak banyak orang yang tahu memang sih, Iya nggak kan? banyak orang yang tahu, Iya. iya. Bahkan ketika dulu gua di market tahun 2010 something ya, 2009, 2010 gua masuk ke saham itu orang bilang, "Lu main judi ya?" Jadi masih ada di fase ketika saham itu dianggap sebagai judi oleh mayoritas orang. Ya Betul. gitu sih. Karena pas era 2000 sebelum era 2010 itu banyak orang yang rugi dari saham terus menganggap bahwa, ya udah karena gua rugi gua nganggap itu adalah sebuah perjudian gitu. Nah, betul Nah itu kan banget. hal yang sangat salah ya, Mhm. which is sekarang sama teman-teman sekuritas, teman-teman orang yang influencer juga udah ngasih tahu bahwa ya saham is a part of the business gitu, Betul, setuju. gitu kan. Kadang kita membeli saham, kita membeli bisnis perusahaan tersebut. Exactly, Dan dengan seiring perusahaan tersebut bertumbuh, tentu saja kita bisa mendapatkan capital gain, ya mendapatkan dividen. ya. Oke, sekarang kita itu kan bisnis di data nih Bernard Value itu. Mhm, Nah kita suka selalu untuk membicarakan tentang data-data, mhm. baik itu tentang market atau behavior dari, Indonesian people gitu ya. Iya, Nah salah satu hal yang gue cermati di sini di Value itu ternyata orang yang ada di market itu sekarang udah banyak banget ya. yes, Kemarin benar. tembus nih data itu 20 juta orang terdaftar SID-nya, ya Yes, kan. Ini menurut gua sesuatu yang ya hasil dari yang kita kerjakan lah ya selama betul. 5, 10 tahun ini lah ya. Iya. Bahkan ya kemarin itu gua ke Peak di kafe, terus kita lagi makan, Mhm. terus di belakang itu orang ngomongin saham. Wah, seru Jadi banget ya ya, sekarang ya. jadi orang itu udah ngomongin saham itu udah di mana-mana, Iya, everywhere gitu. mhm, Nah, kalau menurut Pak Bernard nih ya, mhm. yang memang sehari-hari itu handle sekuritas gitu ya. Kondisi pasar sekarang itu dibilang sehat atau tidak dengan adanya retail yang banyak sekali ini? What do you think? Kalau menurut saya ini menjadi game changer ya. Heeh, Kenapa menjadi game changer? Karena kita melihat saat ini transaksi harian di IHSG retail itu udah berkontribusi lebih dari 50%. oke banyak sih itu. Banyak, kurang lebih 45% sisanya itu dikontribusikan oleh asing dan juga institusi lokal. Mmm, Artinya apa? Artinya the new game of IHSG akan bisa di-drive oleh retail, tidak hanya investor, institusi saja. Nah, oke, ini menjadi salah satu fondasi yang menurut pandangan saya ke depannya tidak akan berubah banyak. Retail akan menjadi mmm, pemain penting di dalam industri ini. Tidak seperti 5-10 tahun lalu yang pemain pentingnya adalah institusi. institusi. Nah, kalau menurut saya IHSG
bagaimana kondisinya saat ini? Heeh. IHSG menurut pandangan saya di angka 9.000 ya Iya. ketika kita take video Sekarang ini 9.000 guys. 9.000. Saat ini memang masih banyak euforia yang terjadi Hmm. di market. Hmm. Tetapi menurut pandangan saya karena kondisi makroekonomi Hmm. yang belum membaik dari sisi Ya. domestik maupun luar negeri, kemudian kondisi politik geopolitik utama yang cenderung memanas di Iran, Venezuela, Yes. Greenland yang kecenderungannya terus memanas, Yes. kemudian emas yang tembus di atas 5.000. 5.000. Hari ini 5.000. 5.000 lebih. Gila. Menurut pandangan saya mungkin masih ada potensi koreksi. Oke. Nah, tetapi ketika koreksi inilah Hmm. menurut pandangan saya retail-retail lainnya yang belum masuk capital market ini menjadi peluang emas untuk mereka masuk lagi. Oke. Ini gua cukup sepakat kalau untuk bagian ini ya Mhm. dengan Pak Bernard. Kenapa? Karena gua rasa siklus itu kan siklus manusia itu selalu ada. Ya. Dari dia yang sifatnya depressed, dari dia sifatnya euforia. Nah, Dan I do agree with you ketika bilang bahwa sekarang itu di fase euforia. euforia, Iya, yes. karena fase euforia adalah ketika kita semua nggak merasa akan jatuh. Kita Mhm. selalu merasa akan win and always win, which Yes. is very very dangerous, you know. Mhm. Dan gue juga setuju dengan yang dibilang sama Pak Bernard bahwa ya mungkin akan terjadi koreksi, which is jangan takut ataupun jangan panik, ya. Yes. Karena kalau kalian panik itu akan menambah kerugian. Seandainya panik, tidak pernah ada sesuatu yang bagus dari sifat panik, ya. Ya. Jadi stay calm, terus analisis, baru ambil keputusan. Jangan Ya. langsung tektok, panik, terus melakukan aksi tanpa dasar yang jelas. Kan gitu ya? Betul. Dan paling penting buat investor pemula ya, kadang-kadang mereka itu pengen banget all in atau bahkan all in full margin di dalam suatu saham. Padahal paling penting ketika kita investasi itu adalah kita mainnya dalam jangka panjang. Yes. Artinya kita harus kuat nggak nafas kita sampai jangka panjang. Yes. Makanya money management itu paling penting. Kita harus diversifikasi aset kita, ada di dana darurat, kemudian Yes. ke reksadana pendapatan tetap, dan baru kemudian kita sisihkan untuk saham sebagai alpha atau sebagai growth untuk wealth accumulation kita. Karena anak-anak muda tuh pengen Cepet cepat kaya. kaya. Tapi money management jangan lupa dan diversifikasi ke Ya. beberapa saham atau beberapa sektor. Karena kadang-kadang sektor itu terjadi rotasi juga. Ya, oke. Ini realistis yang dibilang sama Pak Berat, nggak harus full margin ya. Ya. Ingat dana darurat tuh dari bilang. Nah memang kenaikannya tuh signifikan. Yes. Jadi ada dari data yang kita kumpulkan itu ada 5 juta investor baru dalam waktu setahun kenaikannya. Which is gede banget, 30% kenaikannya. Nampaknya memang peran sekuritas itu jadi sangat penting sih ya sekarang ya. Karena Yes. semua kan transaksi pasti di sekuritas Betul gitu kan. banget. Memang nggak hanya mengejar untuk transaksi, tetapi knowledge dan understanding-nya kepada para investor itu jadi hal yang utama kan gitu kan. Kalau yang dilakukan sama Pak Bernard dan Sukor itu apa? Ketika misalnya tentang edukasi ke investor retail itu seperti apa Oke, sebetulnya? jadi kalau untuk Suko Sekuritas ini sendiri kita memang sangat mengedepankan edukasi sejak kita merilis aplikasi online trading kita di tahun 2018, di mana kita sangat rutin mengadakan edukasi dalam bentuk IG Live, DT Oh, Talks, ya. Emiten Talks dalam bentuk C-Talks dan juga berbagai offline education mulai dari edukasi fundamental, technical, makro maupun trading barang. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini adalah supaya investor retail yang sekarang bertumbuh di tahun 2024, 2025, 2026 ini menjadi investor yang mature, investor yang bisa melakukan analisis sendiri, Oh, kemudian iya. bisa melakukan manajemen sendiri, membuat trading plan sendiri, sehingga ini bisa menjadi investor yang long term ada di market kita menjadi penopang IHSG. Yeah. Jangan sampai seperti investor-investor zaman COVID yang sempat mengalami euforia, keuntungan signifikan, tiba-tiba nyangkut, mereka menyerah karena waktu itu mendapatkan easy win ketika COVID. Yang investor tahun 2024, 2025, 2026 ini diharapkan bisa menjadi investor yang kuat, tangguh, lebih dari investor lebih strong zaman ya. COVID. Ya. Makanya kita benar-benar mengedepankan edukasi. Yes. Dan di platform kita sendiri di Spot by Suko Sekuritas kita juga ada berbagai research report, kemudian daily update, dan juga ada kaitannya mengenai news-news yang terus kita update, termasuk signal-signal trading yang bisa membantu para investor maupun trader untuk melakukan aktivitas trading mandiri mereka. Oke.
Ya itu penting sih, itu penting Mhm, banget sih. Nah, ini kita juga ada sebuah data, siapa sih yang pegang saham di Indonesia gitu ya, mhm, dan betul memang seperti yang dibilang sama Pak Wira tadi adalah investor individu itu kenaikannya itu besar sekali, betul. betul ya, besar sekali. Meskipun, institusi juga porsinya juga tetap besar gitu, Yes, ya kalau tapi dari sisi turun ya? kepemilikan memang retail itu kecil, paling hanya Mhm, sekitar kurang dari 20%, yes, institusi 80%. Tetapi yang retail ini kan mereka suka trading nih. yes, heeh. Sehingga menciptakan dalam sisi turnover di tahun 2025, 2026 itu mereka turnover-nya kurang lebih 50% Oh, dari IHSG. Jadi dibedakan nih ya, antara kepemilikan dan juga turnover. oh iya iya iya, Nah, makanya kita dari Sekuritas itu juga ada divisi terpisah antara institusi dan juga retail. Kalau oke, institusi itu memang kecenderungannya mereka itu fundamental analysis, yes. melihat valuasi. Yes. Soalnya Mainnya long game lebih sekali ya? ya main game apa, game itu lebih menengah hingga panjang. Iya, Tapi kalau retail harus heeh kita tambahi dengan bumbu-bumbu mengenai heeh, technical analysis, yes, sentiment analysis, news analysis karena iya, mereka jangkanya lebih pendek hingga menengah. yes, Makanya turnover IHSG walaupun kepemilikan retail kecil, iya, 50% dikuasai oleh retail. itu gede sih 50% sih, Gede. itu gede sih. Ini menarik sih. Sekarang gue pengen nanya ini, kita, di market itu tahun 2025 itu banyak sekali IPO, Ya, ya kan? mhm, Melanjutkan, I think euforia itu ada juga di dalam IPO juga sih, karena 2023, 2024 kayaknya salah satu tahun di mana IPO itu banyak sekali. Terus betul. 2025 itu mulai turun sedikit karena mulai dijaga gitu ya. Mhm, Nah, jadi teman-teman yang nonton ini pengen tahu juga sebetulnya kalau dari sisi sekuritas itu IPO yang biasa di-handle atau yang bagus itu seperti apa ya pandangan dari, seorang CEO gitu? kalau untuk dari Sekuritas Heeh, kita tentu saja pertama dari sisi profitabilitas. oke, Profitabilitas perusahaan tersebut harus sudah positif, mhm, kemudian kita ingin juga perusahaan yang IPO dengan kita itu memiliki sustainability, oke bukan hanya IPO yang untuk exit. Jadi oke. IPO yang perusahaan kedepannya ini benar-benar ada growth story, pertumbuhan yang bisa mengakibatkan investor yang memegang saham tersebut mendapatkan capital gain dalam jangka panjang. Mmm, Selain itu kita juga membatasi bahwa perusahaan-perusahaan yang IPO di sekuritas itu minimal market cap-nya itu di atas 500 miliar oh udah bahkan 1 triliun. dibatasi ya? Yes. Oh, Sehingga tentu saja kita cukup selektif ketika melakukan IPO. Sehingga underwriting sekuritas mungkin dilihat tidak terlalu banyak tapi sekalinya kita underwrite selalu IPO yang lumayan jumbo lah. ya yang lumayan gede lah ya? Lumayan gede Ya karena ya ya, memang kita melihat size. Kenapa size itu penting? Karena kita memiliki basis investor tidak hanya investor retail tapi institusi. harus dijaga itu ya? Institusi itu bisa masuknya yang size segede-gede. Dan kalau IPO itu terlalu banyak retail Mhm dibanding institusi, mhm, biasanya kecenderungannya mereka akan flipper sehingga yes, harga sahamnya ke atas kurang terjaga. ya ya ya, Padahal ya target kita semua perusahaan yang IPO dengan kita harganya harus di atas harga IPO. iya. Ya ya memang harusnya niat baiknya seperti itu ya, karena Yes, kalau langsung flip ya kasihan investor retailnya juga gitu kan. Karena betul. ketika itu di-flip, investor yang paling rugi pasti investor retail sih, Iya, karena betul mereka nggak, banget. memiliki knowledge yang pas untuk tahu gitu kan. Which Mhm. is karena sekarang banyak sekali investor retail dan ini menarik kenapa, karena gini, eee, ketika IPO banyak banget di market itu berarti salah satu caranya sesimpel ya, gua bukan Mhm. orang yang suka IPO kan dan nggak pernah join IPO. Iya, So, I have no idea about IPO gitu ya, mhm. di Indonesia. Tapi gini, berarti kan salah satu cara untuk melihatnya, oh ya underwriter-nya siapa? Oh ya, apakah size-nya itu dia tuh selektif nggak sih untuk mengambil sebuah IPO gitu Iya, kan. Which is yang kalau misalnya dia terlalu kecil berarti terlalu berisiko, simpelnya seperti itu kan, betul, tahu beresiko buat investor buat juga, investor juga dan itu kan. beresiko buat reputasi kami sebagai Oke, underwriter. kalau risiko yang dipegang oleh underwriter tuh seperti apa sih, Ben? Jadi resiko sebagai underwriter tentu saja yang pertama adalah kaitannya mengenai financial risk. Mhm Financial risk itu seperti apa? Jika ketika standby buyer-nya mhm batal mhm, untuk mengambil barang IPO tersebut, tentu saja ini akan mengakibatkan kita harus menggunakan dana MKBD kita, untuk ekuitas ambil? kita untuk ambil posisi. Oke, Itu financial risk. mhm, Jadi kita harus memastikan barang ini
laku di pasar dan juga barang ini menarik minat market juga untuk mengambil barangnya di primary dan secondary. Oke. And that's why kita harus melakukan due diligence, apakah growth story dari perusahaan tersebut ada atau enggak, Ya, dan juga IPO tersebut bukan bertujuan untuk exit, tapi yes. untuk pengembangan bisnis ke depannya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian risiko kedua adalah risiko kaitannya mengenai reputational risk. Hmm. Ini kaitannya mengenai apa? Kaitannya adalah kalau misalnya yang kita underwrite ini tidak bertahan lama sahamnya. Misalnya 2-3 tahun setelah IPO perusahaan tersebut bankrupt. Mhm. Pasti yang dicari-cari ini siapa underwriter-nya. Ya, Misalnya aduh Sukor, waduh itu kan reputational risk. Jadi ya, orang tidak akan trust dengan IPO kita selanjutnya. ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini pelajaran karena nggak banyak yang tahu juga underwriter itu tugasnya apa sih, Mhm. terus risiko yang dimiliki oleh underwriter itu seperti apa sih. Jadi teman-teman bisa dengerin tadi yang dibilang sama Pak Bernard bahwa financial risk itu ditanggung sama underwriter, Mhm. kemudian ada reputational risk which is kalau misalnya reputasinya rusak, maka kedepannya pasti akan bermasalah dalam pelaksanaan bisnisnya. Karena reputasi itu Betul. mahal sekali harganya. Betul, nanti Betul nggak ada ya? yang mau emiten IPO sama Sukor lagi Iya, kalau kita nggak gitu. jaga reputasi. Yes. Dan ini tolong dikoreksi kalau salah Mhm. ya. Emiten yang di underwrite sama Sukor itu antara lain Superbank ya, Superbank, yes. terus Rukun Raharja, Ratu, Ratu ya. Raharja Energi Cepu, Oh, berarti yes. Ratu ya yang di Ratunya, underwrite ya. mhm. Sama NSS betul ya? Yes, itu 3 IPO terakhir yang kita handle. Oke. Nah, ini due diligence yang dilakukan itu terhadap ketiga emiten tersebut itu seperti apa? Gambaran saja. Jadi nggak usah terlalu detail gitu. Oke, Heeh. gambarannya pertama tentu saja kita lihat bisnisnya. Oke. Apakah perusahaan tersebut telah mencetak laba atau tidak sehingga ada return earnings yang dihasilkan ke depannya sehingga ekuitasnya terus bertumbuh. Jadi ketiga emiten tersebut memang, profitability-nya udah jalan gitu ya? Sangat baik Sangat baik ya? profitabilitasnya. Jadi Oke, kita terus? sangat berani untuk melakukan IPO untuk 3 perusahaan tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, selain kita lihat profitability, kita lihat bagaimana prospek jangka panjang untuk ketiga emiten tersebut. Kalau NSSS adalah kaitannya mengenai perusahaan sawit. Dan sawit harganya dari Covid, Hmm, pre-Covid sampai sekarang terus mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan saat itu telah menembus 4.000 Malaysian ringgit yes. per tonnya. Sehingga prospeknya bisnis sawit sangat baik. Iya. Karena mau nggak mau sawit ini masih menjadi salah satu kebutuhan nasional bahkan kebutuhan untuk Global, diekspor. ya. Menjadi salah satu eh, penopang cadangan devisa kita. Yes. Sehingga ini menjadi menarik. Begitu juga dengan Ratu dan juga Supa. Oh, Ratu ini terus melakukan akuisisi blok. Setelah mhm, kita lakukan IPO, dia baru saja melakukan akuisisi blok di Madura mmm, di bulan Desember lalu. Dan tahun ini diproyeksikan akan ada beberapa blok lagi yang akan diakuisisi. mmm, Dan setelah melakukan akuisisi dari sisi participating interest-nya, dia akan mendapatkan pendapatan rutin tiap bulannya mmm, dari sisi keuntungan dari lifting oil-nya. Begitu juga dengan Supa Supa. yang baru tahun 2025 profitnya cukup signifikan, 2026 akan mengoptimalkan kembali sinergi dengan ekosistem Grab dan juga M-Tech-nya. Oke, Sehingga tentu saja ini akan menopang pertumbuhan laba yang signifikan dari Supa di tahun 2026 dan selanjutnya. Sehingga kita cukup optimis dengan perusahaan-perusahaan yang kita bawa. Kalau oke. kita nggak memiliki keyakinan tentang perusahaan-perusahaan yang kita underwrite, tentu saja kita nggak akan berani Nggak akan untuk ambil ya? mengunderwrite. Oke. Yes. Dan teman-teman, ini tidak ada sponsorship apapun ya? Ya. Tidak di-endorse sama emiten, tidak di-endorse sama sekuritas juga. Ini Yes. based on our friendship ya, ini benar-benar Ya. pertemanan gua sama Betul. Bernard ini. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh. Ini benar-benar kita mau kasih edukasi ke teman-teman sekalian dari sisi institusi atau sekuritas itu bagaimana sih game-nya gitu. Yes, dan coba cek aja lah 3 saham yang Mhm. Pak Andika sebutkan Iya, pasti iya. seharga sekarang di atas harga IPO Iya, lah. oke. Itu penting, Penting ya, itu penting. untuk menjaga kredibilitas kami juga. Ya, karena sekali lagi kredibilitas itu ada harga yang mahal yang harus dijaga dengan baik gitu ya. Betul, Oke. Ini masih terkait sama bisnis sekuritas. mhm, Dan kemarin itu selama 6 bulan terakhir ya, sekuritas cukup dihajar kanan kiri. mhm, Karena baik dari sisi keamanan, dari sisi regulasi dan macam-macam lah ya. mhm. Di sekuritas 11. Untungnya Sukor tuh enggak gitu. Yes, puji Tapi gue Tuhan. pengen pengen tahu dari pendapat eee eee, Pak Bernard sendiri ya dari sekuritas gitu ya. Sebetulnya apakah
apakah segitu berbahayanya, sisi cyber security di Indonesia atau bagaimana sih penanganannya biar orang itu merasa tenang gitu? Karena gini, gue itu nggak bisa sebut ke orang-orang yang nanya ya, bahwa, you harus pakai sekuritas ini, keamanan Yes. sekuritasnya seperti apa?" Mhm, Gue nggak bisa sebut hal itu. mhm. Cuman gue pengen Bernard itu kasih tahu ke teman-teman di sini, "Oh, sekuritas keamanan sekuritas itu aman loh, tenang saja loh." Kenapa? Nah, seperti itu kira-kira. Oke, jadi tentu saja kita sekuritas tidak hanya Sukor ya, kita memiliki, badan yang mengaudit IT kita tiap tahunnya, Oh, eksternal ya? dari Bursa Efek. Oke. Bursa Efek, OJK melakukan audit IT tiap tahunnya kepada anggota bursa atau sekuritas, tetapi kita dari Sukor Sekuritas pun ada additional, Mmm, kita ada third party yang melakukan checking kaitannya mengenai cyber security segala mhm, macam tiap tahunnya, sehingga tentu saja untuk memastikan keamanan dari sisi risk mmm, cyber security di Sukor Sekuritas. mhm, Selain itu kita juga melakukan berbagai macam investment dari sisi infrastruktur, firewall, mmm, kemudian server dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa sistem kita itu aman, jauh dari serangan-serangan ransomware segala macam. oke. Serangan itu pasti ada, makanya kita selalu punya memiliki scanning dan antivirus untuk ngecek serangan dari mana aja. Dan kita harus memprotek serangan-serangan tersebut secara berkala, Heeh. melakukan audit dan pembaharuan sistem. Oh, banyak Nah, serangan ya? banyak serangan, makanya pembaharuan sistem, pembaharuan antivirus itu penting banget kita lakukan. Dan bagaimana kaitannya mengenai investment sekuritas tersebut di IT, teman-teman bisa lihat di laporan keuangan masing-masing sekuritas Iya, di IDX. oke. Di situ terlihat investasi IT-nya berapa. Nah, itu teman-teman bisa lihat juga. Oh, Kemudian yang nice. kedua, dari sisi aplikasinya, aplikasi untuk zaman sekarang tentu saja perlu diperlengkapi dengan two factor authentication, Mhm, yang mana saat ini Spot by Sukositas juga ada. Dan aku juga pengen remind juga ya buat teman-teman sekalian bahwa 2FA ini sebaiknya diaktifkan. Supaya apa? Supaya mencegah adanya hacker-hacker yang masuk ke user ID teman-teman mhm. dan nantinya dia bisa meng-trading-kan Oh iya, aplikasi itu teman-teman, jangan sampai. yang terjadi gitu kan, Makanya two factor authentication harus diaktifkan harus walaupun lebih diaktifkan. ribet, tapi lebih aman. Iya, harus diaktifkan sih, betul sih. Mhm, Oh, jadi bisa nggak kalau gua ambil kesimpulan gini, salah satu expenses yang paling besar dari sebuah sekuritas itu adalah di bagian IT ya? pasti. Pasti ya? Itu kurang lebih, sekitar 40-50% dari Berarti majority. capex dan opex kita itu di IT, selain people ya, karena Iya, kan sekuritas itu people penting people juga, penting. Berarti people and IT ya? people and technology, 2 hal itu ya? 2 hal itu. Ya itu jadi PR tuh kalau teman-teman mau cari sekuritas, dilihat itu ya, bagian investment investment cost-nya lah ya, Investment cost-nya, yang bagian IT ya. heeh. Kalau misalnya terlalu kecil, ya hati-hati Yes, di situ ya. ada, istilahnya di aset, ada Heeh. sistem komputer, nah itu dicek. Nah, tuh dicek tuh, dikasihin Mhm, sama mhm, Pak Bernardus Wijaya dari Sukor. Oke, mhm, dan kemarin itu gue sempet, cari data juga dan baca-baca juga sebetulnya ya amit-amit ya, mhm. amit-amit kalau misalnya ada yang bermasalah sebetulnya kita itu dijamin oleh lembaga pemerintah, tetapi nggak banyak Iya, ya, maksimal itu per orang hanya 200 juta rupiah dan gue betul. yakin penonton di sini itu 1 M ke atas yang punya. Jadi tetap yang paling penting bukan masalah siapa yang menjamin, tetapi jaga diri masing-masing. Two Yes, factor authentication itu harus diaktifkan ya, harus hati-hati. Nah, terus kalau misalnya dan jadi kemarin ada cerita begini, mhm, eee, kalau nggak salah sebulan lalu itu salah satu dari user value ya, masuk ke login ke sekuritasnya ya, itu nggak bisa dan tiba-tiba uang di dalamnya itu hilang mhm, ya. Tetapi itu ternyata hanyalah bug. Nah, yang mengkhawatirkan adalah kalau ada orang yang memang memasang phishing, ya mhm. kan. Wah, kosong langsung coba telepon nomor yang tidak dikenal, ternyata itu phishing, bisa kena tipu. Yes, Nah, ini sering terjadi, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang seperti itu di sekuritas manapun ya, jangan panik duluan, mhm, gitu. Karena kalau panik akan berbahaya untuk dana kalian di sekuritas tersebut. iya, Nah, balik lagi yang dibilang sama Pak Bernard tadi benar, diaktifkan keamanannya gitu, betul ya? yes, betul banget. Dan harus lebih hati-hati ya ketika membaca email, jangan Ah, sembarangan ya, email untuk diklik, karena banyak serangan mhm, terutama terhadap personal identification ID teman-teman sekalian itu ada karena kena email phishing.
Oh iya, email phishing. Nah ini soal penipuan lagi. Jadi yang tadi, tentang jaminan itu ya, ternyata kalau terjadi kerugian karena custodial risk. Kalau sifatnya itu market risk ya nggak akan dijamin. Kalau Iya. misalnya rugi masa dijamin kan nggak mungkin. Betul, makanya pentingnya do your own research Yes, karena sebagai edukator, kemudian influencer ya mereka tuh yang memberikan informasi atau edukasi. heeh, betul. Keputusan akhir untuk jual beli itu ditanggung oleh masing-masing investor. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kalau yang karakter nih, karakter dari investor yang Bena tahu ya sekarang ya, yang masuk ke Sukor terutama ya, itu sebagian besar itu levelnya tuh apa sih yang banyak sekarang? Apakah itu masih pemula atau udah di medium nih? Kalau di Sukos kita sendiri kebanyakan yang join sama kita tuh udah medium, intermediate Oh, hingga advance ya. oke. Dan kebanyakan dari mereka yang mendominasi trading value di Sukor itu Oh, rata-rata swing trading. Jadi oke. mereka kurang lebih holdnya dari sisi mingguan hingga bulanan Iya itu iya, kebanyakan yang mendominasi trading value kita. oke. Nah, kalau bicara soal, soal, sekuritas dan soal market gitu ya, Mhm, ini let's say kita dalam fase awal tahun 2026 iya, gitu kan, dan kalau kemarin kan eranya tuh era Konglo gitu ya. mhm. Nah, kalau menurut se sisi Sukor Sekuritas sendiri ya, dalam era-era sekarang 2026, 2027 sampai nanti mungkin presidential election gitu ya. Mhm. Logam kemarin juga lagi naik semua gitu kan. Yang masih belum gerak itu sekitar consumer masih belum gerak. Iya. So, what do you think about, market right now from sectors atau apapun itu? Oke, jadi kalau kaitan mengenai market kita melihat harga emas sudah rally ya. Per Ah, hari udah lebih dari 5.000 USD per ounce-nya. ah, Sehingga saham-saham emas itu udah mengalami rally yang cukup heeh, signifikan. Apakah pantas dikejar? Ya tergantung risiko masing-masing. mhm, Upside masih ada, cuma risiko juga udah besar. yes. Makanya saya cenderung prefer ke sektor-sektor yang lebih laggard. Mmm, Biasanya kenaikan harga emas ini akan diikuti dengan kenaikan harga-harga komoditas. mmm, Mulai dari batu bara, mhm, nikel, dan juga kaitannya mengenai oil and gas. yes, Nah, karena itu untuk sektor komoditas lainnya yang menarik untuk kita lirik ah, adalah tentu saja yang pertama adalah dari sisi batu bara. Nah, batu bara ini kecenderungannya juga akan ada kenaikan dari sisi harga dengan adanya kenaikan harga emas, apalagi RKAB dipotong 30% ya ya, dari pemerintah, sehingga dengan RKAB dipotong tentu saja supply mengecil, demand tetap, harga akan naik. oke, Makanya saham-saham batu bara terutama dari sisi konsesinya AADI itu mhm, menjadi pilihan cukup menarik. oke, Karena saat ini di perdagangan di PI kisaran 5 kali mmm, dan disebutkan di RPS tahun lalu bahwa tahun ini AADI akan mulai membagi mmm, dividen. oke, Selain AADI tentu saja ada infrastruktur, mhm, infrastruktur player mmm, yang sangat menarik untuk mhm, kita perhatikan. Di mana ditopang juga oleh keputusan gubernur dari Sumatera Selatan yang mmm, mana nggak boleh lewat jalan umum lagi, kalau ngangkut batu bara harus lewat mmm, jalan yang khusus hauling. mmm, Dia ada jalan sejauh 30 kilometer, kemudian bekerja sama dengan PT KAI untuk stasiun angkut, stasiun tuang kurang lebih 100 kilometer, kemudian tambahan 8 kilometer dari trucking hingga ke port, ini semua dihandle oleh emiten ini, mmm, yaitu RMKE. mmm, Tahun ini di tahun 2026 ada proyeksi keuntungan naik dari 200 miliar ke 800 miliar karena kaitannya mengenai keputusan ini plus adanya potensi kenaikan eh, angkutan oke, yang dari 8 juta ton ke 12 juta ton lebih oke, setahun sehingga kenaikannya cukup signifikan sehingga signifikan, bisa meningkatkan bottom line naik 4 kali lipat. Plus akan ada pengembangan-pengembangan dari sisi capex untuk meningkatkan kapasitas. Kapasitas sekarang hanya sekitar 14 juta ton per tahunnya akan ditingkatkan mungkin bisa mencapai 20 juta ton dalam 5 mmm, tahun ke depan. oke. Jadi Sehingga ini bisa menjadi upside yang menarik. oke, jadi, posisi Sukor Sekuritas itu lagi memperhatikan sektor batubara dan infrastruktur pendukungnya gitu, untuk Yes, posisi, saat ini gitu ya? saat ini karena biasanya laggard Mmm, dibandingkan dengan harga emas. oke, Terus yang cukup menarik saat ini adalah kaitannya mengenai oil and gas juga. ya, Oil and gas. Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa kita harus punya ketahanan energi. ya, Jadi lifting oil akan terus ditingkatkan. ya, Nah, penopang oil and gas di Indonesia salah satunya adalah raja dan ratu. ya, Raja itu
dari upstream sampai downstream, sedangkan Ratu itu upstream-nya, Oke. participating interest dari blok-blok tersebut. Oke. Dan kedua saham ini telah mengalami penurunan cukup signifikan ya. Ratu sekarang udah di bawah 8.000, Raja udah di bawah 6.000, sehingga potentially ke depannya masih ada upside yang cukup menarik untuk kedua saham ini. Ya, betul sih Pak Prabowo sempat bilang ketahanan. Kayaknya Pak Prabowo tuh pengen semua ketahanan deh. Ketahanan betul. Ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan lain-lain. Iya, kalau nggak ada ketahanan tuh maksudnya kita kan harus impor. Impor tuh Ya, bergantung betul, dari negara luar. betul. Jadi memang style dari Pak Prabowo itu kalau bisa semuanya di-handle sama dalam negeri. Ya. Betul. Ya kemarin gue sempat bikin letter juga. Jadi kan kita di Value itu be- beberapa kali kita rutin kasih letter ke para pengguna. Mhm. Kita kirim, coba kalian lakukan analisis tentang ketahanan energi. Kata tahun lalu kita sampaikan dan tahun ini kita sampaikan, coba kalian cek ke ketahanan pangan gitu. Ya nanti bisa dicek juga gitu. Iya. Tapi di letter tersebut lebih spesifik sih. Jadi itu ceritanya gitu. Mhm. Nah, terkait sama market sedikit lagi ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal tadi batu bara, terus oil and gas, gue tuh tertarik sama yang Bena cerita soal oil and gas ya, Iya. karena backgroundnya itu oil and gas nih. Iya betul. Nah, what do you think about the future of energy gitu ya? Bagaimana konteks energi terbarukan, konteks bahan bakar fosil ya di masa depan? Karena Bernard sudah punya background yang sangat kuat di oil and gas. Ya. Bagaimana pendapat kamu? Menurut saya walaupun misalnya nanti EV akan berjamuran di Indonesia dan di berbagai belahan dunia lainnya, energi fosil ini masih menjadi salah satu penopang energi utama. Oke. Karena masih banyak kendaraan dan juga industri yang membutuhkan bahan bakar dari fosil ini, mulai dari solar industri, BBM lainnya, seperti itu. Dan juga kaitannya mengenai EV, EV-nya itu sebenarnya kalau ngecas itu kan perlu listrik kan. Ya, Listriknya dari mana? Dari batu bara ya, sebagai salah satu penopang energi paling murah dibandingkan dengan energi-energi lain yang lebih mahal ya, seperti geothermal dan lain Mhm. sebagainya itu pasti lebih mahal di cost per watt-nya dibandingkan dengan batu bara. ya, That's why menurut pandangan saya sampai 2030 ya. oil dan juga Batu coal ini bara. masih menjadi penopang Betul. energi utama di Indonesia. Ini satu hal yang gue juga setuju sama Pak Bernard itu, karena secara realistis mungkin bahkan lebih dari 2030 kita masih akan tergantung oleh energi fosil gitu. Mhm. Ya karena peradaban itu kan disusun oleh movement atau mobilitas. Kalau nggak Iya. ada mobilitas, nggak akan ada peradaban. Dan mobilitas itu bisa dilakukan karena ada energi, Iya. ya kan? Mhm. Which is sekarang yang masih masuk akal adalah energi fosil. Perbandingan aja, kalau teman-teman nanti cek panas bumi itu nggak nyampe 5%, Betul. nggak sampai 5%. Majority masih oil, majority juga masih batu bara gitu. Mhm. Memang renewable itu naik, tetapi masih belum sampai di level yang 10% untuk menggantikan batu bara maupun minyak. Setuju banget Gitu Bang ya. Andika, Nah, yes. ini udah dikonfirmasi oleh orang yang sudah bertahun-tahun di oil and gas gitu ya. Oke, terakhir nih ya, terakhir, tolong kasih insight buat teman-teman yang nonton, terutama yang levelnya itu masih baru. Mhm. Karena meskipun sekarang udah ada 20 juta SID, banyak kok yang masih struggle. Mhm. Ya, banyak yang masih harus berusaha untuk dapat cuan di market gitu. Iya. Kalau gue yang ngomong berbusa-busa, gue bisa ngomong, jangan khawatir, jangan ini, jangan itu. Gue pengen sosok di luar value yang ngomong ke teman-teman di sini sebuah insight, Iya. ya biar mereka itu ngerti bahwa market itu nggak selalu cuan, tetapi harus optimis gitu. Yes. Tuh. Paling penting ketika kita investasi itu kita bisa tidur ya. Jadi sesuaikan style investasi, style trading kalian sesuai dengan risk profile masing-masing. Oke. Kalau teman-teman bisa mantengin market tiap saat, pengen jadi full time trader, kemudian udah memiliki skill yang mumpuni, mau scalping, Heeh. boleh mantengin market tiap hari. Tapi kalau teman-teman masih ada kesibukan lain, masih harus mencari active income yang lain, ada bisnis yang lain, sebaiknya ya mungkin investasi atau swing trading aja. Oke. Jadi disesuaikan dengan risk profile masing-masing dan kesediaan waktu teman-teman di market. Oke. Jangan paksain. Jangan paksain ya. Intinya seperti itu. Dan juga tiap orang memiliki stock universe masing-masing. Oke. Mungkin stock universe saya dan Bro Beda. Andika beda. Ya. Bro Andika ini lebih ke value yang mainnya panjang, Ya. dari dividen. Oke, saham-saham bank, telekomunikasi, it's good karena jangka panjang perusahaan ini ditopang oleh pemerintah dan
pertumbuhan ekonomi ditopang oleh perbankan. 5 tahun 10 tahun ke depan perbankan masih ada. Dividennya tiap tahun not bad. Hmm, Bisa lebih dari 5%, lebih tinggi dari deposito. Why ya, not? ya. Kalau misalnya teman-teman invest di perbankan lebih nyantai. Kalau teman-teman pengen yang profitnya lebih cepat, Hmm. tapi harus siap dengan risiko lebih tinggi, ya bisa main saham-saham konglomerasi, saham-saham second, third liner, yang tentu saja lebih berisiko, capital gain lebih cepat, tapi ya harus siap intensitas di market, siap mengalami kerugian yang lebih besar juga. Oh iya betul. Sesuaikan. Itu betul sesuai kan. Tapi gue jadi penasaran. Sorry Ben, belum selesai. Mm. You pegang emas nggak? Emas, Maksudnya emas batangan gitu? pegang, Oh pegang emas pegang ya. batangan, Berarti ya. jadi meskipun seorang CEO dari sekuritas juga punya emas. Jadi teman-teman kalau kalian itu nabung emas ya emas fisik atau nabung di tabungan biasa jangan malu karena setiap orang punya profil yang berbeda-beda gitu. Betul. Nggak ada salahnya kamu beli emas kok gitu. Jangan kan sekarang gini soalnya, Hmm. lu nyimpen emas udah kayak emak-emak misalnya seperti itu Iya. ya, ada omongan seperti itu. Nggak usah diurusin orang ngomong negatif tuh nggak usah dengerin. Fokus kepada diri kamu masing-masing. Gitu Betul, ya? setuju. Oke. Thank you Bernardus Terima Wijaya udah kasih hadir di Pak sini, Andika, udah thank you kasih diundang insight. loh. Ya. So, ini teman-teman, semoga podcast kali ini bisa kasih insight yang bagus buat kalian. Ini di belakang layar sekuritas seperti ini gambarannya. Jelas nggak bisa dibuka semua karena itu adalah dapur rahasia perusahaan. Tapi paling tidak kalian ngerti. So, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Thank you and bye-bye. Bye-bye.